Saya termasuk orang yang agak sering dalam tanda kutip melihat hal-hal yang seperti itu atau merasakan hal yang seperti itu. Jadi gini, orang yang mudah percaya itu orang yang jarang tahu. Orang yang banyak tahu itu jarang percaya. Susah kaya kecuali dengan korupsi. Halo semua, kembali lagi bersama saya Genal Farizi, menguakal mistis dengan realistis. Kali ini saya sedang berkunjung ke Pak Guru Gembul dan juga berterima kasih karena diberi kesempatan buat podcast begini ya. Iyalah, ini sebuah kehormatan saya. Dapat tamu bocil tapi cerdas. Oke, langsung pertanyaan ya Pak ya. Menurut Pak Guru sendiri, konten kami ini gimana? Bagus, sangat bagus. Dan seharusnya bisa ditiru oleh banyak orang. Dan ini seharusnya juga adalah tamparan keras buat banyak sekali orang-orang tua di Indonesia yang justru mendidik anaknya supaya banyak diam, banyak main game, dan tidak mengajarkan nalar berpikir kritis. Jadi saya pikir Gen Alfarisi ini adalah contoh yang sangat bagus dan bisa dibilang revolusioner untuk mengajak orang-orang dan memberi contoh kepada orang-orang untuk memperbaiki cara berpikir dan cara bernalar mereka. Oke. Menurut Pak Guru sendiri, keberadaan hantu itu gimana? Hantu? Nah, kan masih banyak banget orang-orang Indonesia yang percaya sama hantu gitu. Kata hantu itu sebenarnya diambil dari cerita nenek moyang kita. Jadi ini sebenarnya hantu itu filosofis sebenarnya. Jadi gini nih, orang dulu, waktu zaman dulu sekali, ketika mereka baru mulai berkesadaran, mereka itu mikir, kenapa saya sekarang bisa bergerak-gerak, tapi teman saya meninggal, dibangunin, dipukulin, diinjek-injek kok nggak bisa bergerak. Kalau udah mati, tubuhnya tuh utuh tapi kok nggak bisa gerak. Sedangkan kalau kita hidup, itu masih bergerak. Nah, pertanyaan itu akhirnya membuat mereka itu berpikir bahwa ada roh yang mengendalikan tubuh kita itu. Dan roh itu tidak terlihat, tidak terasa, tidak teraba, tidak bisa diindra. Nah, jadi mereka berpikir kalau ada orang mati, itu sebenarnya dia tidak benar-benar mati, tapi jasad dengan jiwanya terpisah. Nah, si jiwanya yang terpisah itulah yang kemudian disebut hantu. Makanya kan ini gerak-gerak kan. Nah, kalau saya udah mati tuh nggak bisa gerak-gerak. Nah, ini jadi apa ya? Jadi kata orang zaman dulu, oh itu pasti roh. Nah, roh yang sudah terpisah dari jasad itu disebutnya hantu. Dan hantu itu kalau dalam tradisi di Nusantara, orang-orang Austronesia, semua yang namanya tu itu suci. Batu, tulang, hantu, Tuhan. Itu semuanya suci. Ada kemungkinan bahwa bahasa tu itu diambil dari Tao. Kemungkinan. Jadi dari orang-orang Cina bawa tradisi ke sini, Tao. Tao itu ya sesuatu yang suci. Ada kemungkinan juga bahwa kata Tao itu juga adalah sumber dari kata Dao. Jadi di Asia Tengah itu ada yang namanya Dao. Dao itu Tuhan. Nah, kemudian ada juga Dao itu kemungkinan, ini mah teori gitu ya. Ya, teori. Diayu. Kata Diayu itu adalah bahasa Persia yang artinya Tuhan. Nah, Diayu Pitara itu jadi Zeus Peter di Yunani, yaitu Raja Tuhan, ayah Tuhan ayah, Zeus Peter. Masuk ke Romawi jadi Jupiter. Nah, itu mungkin itu diambil. Nah, masuk ke Indonesia, Tao jadi tu dan tuan. Tuan jadi tuan. Nah, tuan itu Bapak yang agung, gitu kurang lebih. Nah, itu secara bahasa hantu tuh begitu. Nah, pertanyaannya, apakah saya percaya pada hantu? Kalau saya percaya, saya termasuk orang yang agak sering
dalam tanda kutip melihat hal-hal yang seperti itu atau merasakan hal yang seperti itu. Terkonfirmasi secara indrawi gitu. Cuman saya tetap skeptis apakah itu benar-benar roh atau itu halusinasi saya Halusinasi ya. atau saya lagi kepentok apa gitu. Misalkan ya saya membuka kemungkinan untuk itu. Cuman kalau misalkan dilihat ya saya pernah melihat lah. Saya pernah melihat, pernah merasakan, pernah digangguin juga. Diganggu. Diganggunya kayak gimana tuh ganggunya? Diganggunya diantaranya adalah saya berdiri di rumah panggung. Rumah panggung tuh kan ada sela-sela gitu kan, panggung. Tahu ya rumah panggung ya yang lantainya kayu bambu itu. Oh iya ya. Yang lantainya tuh bambu. Nah, saya berdiri di situ, tapi tiba-tiba ada tulang lutut manusia keluar dan ngangkat kaki saya. Jadi saya berdiri, badan saya tuh keangkat sama tulang lutut yang tiba-tiba keluar dari situ. Padahal celah-celahnya kecil, kurang dari 1 jari caranya, tapi tulang lutut keluar dari situ. Nah itu yang menyaksikan itu saya dan sekeluarga semua itu melihat. Nah misalkan ada yang seperti itu, tapi saya juga nggak tahu itu bisa aja itu adalah orang yang ngeprank saya. Masih skeptis ya. Iya masih. Jadi saya mengakui bahwa saya pernah berinteraksi dalam tanda kutip dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa saya jelaskan. Tetapi karena tidak bisa saya jelaskan, maka saya juga sebenarnya tidak tahu mereka itu sebenarnya apa. Begitu. Itu sikap saya sih. Oke, terus kenapa ya masyarakat Indonesia ini lebih cepat percaya sama cerita hantu daripada penjelasan secara ilmiah? Jadi gini, orang yang mudah percaya, itu orang yang jarang tahu. Orang yang banyak tahu, itu jarang percaya. Itu rumusnya. Jadi gini nih, percaya itu kita tuh mendapatkan informasi tapi tidak terkonfirmasi oleh indrawi kita. Misalkan saya percaya pada Tuhan, percaya. Pernah melihat? Enggak. Pernah menyentuh? Enggak juga. Ya percaya aja. Jadi informasi itu ada dalam benak saya, tapi bukan hasil pembuktian saya. Itu percaya. Nah, kalau tahu, saya tahu ada anak bocil bikin konten tentang nalar kritis. Itu saya tahu. Bukan percaya. Bukan percaya, tapi saya tahu. Karena apa? Ya saya ngeliat tuh secara indrawi saya bisa ngelihatnya. Nah, itu tahu. Nah, orang yang mudah percaya pada narasi-narasi biasanya adalah orang yang jarang tahu. Jadi nggak dapat informasi, pokoknya mah langsung aja. Tahu nggak? Kemarin di sana itu ada Nyi Roro Kidul. Malah sok tahu. Datang ke mall. Oh iya? Oh, dia langsung tiba-tiba percaya kayak gitu. Nah, itu berarti sebenarnya nalarnya masih belum atau tidak berkembang. Karena dia tidak mendapatkan informasi itu dengan nalar yang lebih kritis. Nah, masyarakat kita itu masyarakat yang sampai sejauh ini cukup pemalas untuk menjadi tahu. Jadi mereka cukup ajalah percaya. Iya. Ada misal, ada bangunan. Bangunan ini runtuh terus. Kenapa bangunan runtuh ya? Harusnya tahu, tapi karena tahu tuh capek, harus penelitian, harus riset, langsung mereka berspekulasi, ini gara-gara gak ada tumbal. Nah, jadi mereka cari jalan pintas karena kemalasan mereka untuk mencari tahu. Karena malas. Nah, kata tumbal putuknya tuh suci. Iya tuh. Pokoknya yang tuk tuh di Indonesia tuh suci. Oke. Kenapa ya orang di Indo itu nggak suka sama orang yang kritis? Iya. Banyak tuh kayak, ya nggak saya sebutin lah. Banyak lah kayak orang-orang di Indo ini nggak suka sama orang yang kritis. Kenapa itu? Iya, ego. Kalau jadi orang kritis itu lebih unggul kan daripada orang yang langsung percaya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang lebih unggul dia daripada kamu, nah kita tuh kan sakit hati kan. Wah, gak bisa gitu, ngonyong kayak gitu. Jadi ego dari setiap orang itu akhirnya menjadi lebih tersakiti. Akhirnya yang kritis-kritis, udahlah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Yang penting besok kita kepikiran makan apa. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan, itu sebenarnya adalah orang-orang yang cukup malas untuk berpikir, cukup malas untuk mencari, membuat sebuah argumentasi itu malas. Nah, karena itu, maka biasanya sih mereka jadi tidak suka sama orang-orang yang berpikir kritis. Gitu. Kritis, kalau kita kritis tuh kan itu mengancam
eksistensi dari kebiasaan. Jadi itu yang kalau misalkan orang-orang yang sudah terbiasa hidup dalam kebiasaan itu merasa terancam sebenarnya. Makanya dia marah, makanya dia tidak suka sama orang-orang kritis. Oh iya ya, ya. Ada juga nih pertanyaan dari teman saya itu dari SMP Model Terpadu Madani, ya SMP Madani di Palu. Dia nanya tuh, saya ini udah gak percaya hantu. Cuman kalau ke tempat-tempat gelap atau sepi itu kok masih ngerasa takut ya, itu kenapa? Iya, itu dirimu pernah menjawab Iya. dulu, saya pernah nonton dan memang rasa takut manusia itu sebenarnya adalah dorongan alamiah untuk bertahan hidup. Ya, misalkan saya berdiri di rel kereta api, lalu kereta ada dari jarak jauh mendekat, kita tuh takut. Biar apa? Biar tubuh kita loncat, biar nggak ketabrak kereta, biar Iya, kita iya. bisa bertahan hidup. Bertahan hidup itu. Kenapa kita takut ular? Iya, karena ular itu mengancam kehidupan kita, maka kita takut. Nah, kenapa kita takut kegelapan? Karena di saat kegelapan adalah masa di mana kita tuh menjadi sangat rentan terhadap serangan tanpa kesempatan kita untuk membalas serangan itu. Lah, kalau malam-malam kita ketemu sama macan, kita nggak bisa lihat macan, macannya lihat kita. Karena dia Iya, kan iya. matanya mata malam kan. Nah, dia bisa ngelihat kita nggak bisa, itu kan ancaman besar. Makanya kita terbiasa dengan yang walaupun tidak ada macan, tapi kegelapan itu pada akhirnya menyebabkan si otak kita itu harus terus-terusan waspada. Jadi wajar. Jadi orang tuh coba dicek takut tuh terhadap apa? Ketinggian. Karena mempertahankan hidup kan. Takut pada kegelapan. Takut pada hewan-hewan buas. Takut pada apalagi ruang tertutup yang sempit. Takut pada lautan. Nah, rasa takut itu semuanya bisa diterjemahkan sebagai upaya naluriah manusia untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Ya, Jadi, kalau punya rasa takut, gak apa-apa, itu normal. Jangan khawatir ya, itu normal. sebagai sistem bertahan hidup juga ya. Iya, sistem pertahanan hidup manusia. Oke, terus kalau orang-orang yang asal percaya nih, nggak kritis sama sekali sama hal-hal mistis, efek jangka panjangnya pada pola pikirnya tuh gimana? Susah kaya kecuali dengan korupsi. Iya, jadi orang-orang yang berpikirnya tidak kritis itu, dia susah kaya, ketipu ke sana ke sini, tidak terbiasa untuk menganalisis, tidak bisa mengevaluasi diri dan lain-lain. Dengan nalar yang serendah itu, ya mereka nggak bisa apa-apa. Misalkan gini, kalau saya jualan bakso, di Palu ada bakso nggak sih? Ada. Ada. Saya jualan bakso. Lalu bakso saya itu nggak laku. Nah, kalau saya bernalar kritis, kenapa nggak laku ya? A, lokasinya tidak strategis. Iya. B, resepnya nggak enak. C, pelayanannya jelek. Saya evaluasi. Iya, mencari tahu. Aha, ternyata resepnya kurang enak. Ya udah, resep kurang enak itu berarti cari di internet ganti resep. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, akhirnya dia jadi orang kaya karena baksonya jadi laku. Awalnya nggak laku. Tapi bandingkan dengan orang yang berpikir tidak kritis. Kenapa jualan saya tidak laku ya? Pasti disantet sama orang yang ada di sana itu. Itu dari dulu tuh udah benci sama saya. Nah, jadi kitanya benci sama dia, tapi solusinya nggak ketemu. Akhirnya apa? Miskin seumur hidup kecuali dia korupsi. Makanya berpikir kritis itu penting. Terus, emang kritis itu sepenting apa sih menurut Pak Guru ini? Iya, Kritis itu penting atau enggak? apa? Kritis itu penting atau enggak? Kritis itu penting. Kritis itu artinya menguji. Ya. Kritis itu artinya kita membiasakan diri untuk menguji setiap fakta-fakta yang kita terima. Gitu. Jadi HP ini HP tercanggih loh dari Cina, apa iya? Nah, itu berpikir kritis itu kan maksudnya seperti itu. Menguji apa informasi apa yang kita terima. Nah, kalau orang terbiasa untuk menjadi seperti itu, dia lebih susah ditipu, dia terbiasa untuk berpikir analitis, dia terbiasa berpikir secara holistik, dan akhirnya itu membantu kehidupannya dan membuat dirinya menjadi lebih bahagia dan bermakna. Iya. Jadi itu penting. Nah, sayangnya di Indonesia berpikir kritis itu bukan hanya tidak diajarkan, tapi dilawan. Jadi di Indonesia tuh ada orang yang berpikir kritis tuh dilawan. Bahkan
sampai level sekolah-sekolah di Indonesia ketika anak-anak berpikir kritis malah disuruhnya menghafal. Ya, itu. Kalau sudah seperti itu gurunya menjerumuskan anak ke dalam jurang penderitaan di masa depan. Berpikir kritis tuh, kalau ada anak yang sudah berpikir kritis, dia nggak hafal Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa tuh udah nggak penting lagi. Kalau ada anak yang sudah bisa berpikir kritis, dia sudah tidak lagi penting dijelaskan tentang amandemen keberapakah yang membahas tentang partai politik, itu nggak penting lagi. Karena nalar kritis ini bisa lebih menyelesaikan masalah-masalah di kemudian hari, termasuk juga mengetahui fakta-fakta yang lebih benar dan valid. Gitu. Makanya biasakan anak-anak kita itu daripada menghafal, lebih baik berpikir kritis. Iya ya, berarti kurikulum kita saat ini lebih menghafal daripada kritis ya. Kurikulum kita sebenarnya tidak berorientasi pada hafalan, tetapi guru-guru yang mengajar di sekolah itu banyak diantaranya yang gagal untuk memahami kurikulum yang ada, kurikulum yang baru, itu gagal. Nah, karena itulah maka guru-guru justru malah ngajarin supaya, nih di buku kayak gini ya, hafalin. Nah, itu ciri guru yang gagal, saya mohon maaf ya. Atau gurunya bikin soal ulangan. Soalnya itu adalah pada tahun berapakah Ya. peristiwa reformasi. Nah, itu guru yang gagal, itu tandain yang seperti itu ya. Hafalan bukan memahamin ya. Iya, harusnya paham. Harus paham. Bahkan menghafal Quran pun ini misalkan saya ngobrol sama atau orang-orang yang sudah hafal Quran atau kita misalkan bisa melihat Gus Baha gitu. Ya solusinya sama, kalau mau menghafal Quran tuh ya jangan, dia sebaiknya tuh ngerti dulu. Ngerti dulu biar nggak ngerusak otak. Gitu. Berarti hafal ini dampak pada otak kita ini seburuk apa? Menghafal itu membuat kita mundur. Jadi menghafal itu sebenarnya baik. Hafalan itu baik. Hafalan baik. Untuk dijadikan sebagai basic pemahaman kita. Jadi misalkan, jadi untuk kita melakukan perjalanan, pas pulang lagi kita kan harus menghafal. Jadi itu baik, tapi itu basic. Basicnya. Jadi basic itu artinya apa? Di bawah. Bagian terbawahnya. Setelah menghafal itu apa? Biasakan itu dalam hafalan itu diwujudkan dalam hal-hal yang praktis. Kalau sudah seperti itu, biasakan pula untuk mengaitkan hafalan kita, informasi-informasi yang ada itu dengan informasi yang lain. Kita kaitkan. Kalau sudah ada di level yang seperti itu, kita biasakan untuk memecah-mecah. Setiap informasi yang kita hafal itu pecah-pecah. Jadi bagian-bagian kecil yang berdiri sendiri. Setelah itu level yang paling akhir itu adalah kita menilai apakah apa yang kita pikirkan dan informasi yang kita miliki itu sebenarnya baik atau tidak, atau buruk atau tidak, atau itu valid atau tidak, otoritatif atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah level-level berpikir. Yang jelas menghafal itu adalah level terendah. Level terendah. Bukan berarti dia jelek, dia tuh basic. Makanya basic tuh paling bawah, paling rendah. Begitu. Cara biar kita bisa tertarik sama nambah literasi kita tuh gimana caranya? Ada banyak cara sebenarnya untuk menambah literasi. Jadi literasi dalam konteks membaca, mendengar dari pihak lain itu sebenarnya adalah cara curang berpengetahuan. Itu cara curang. Nah, karena apa? Karena biasanya orang-orang di zaman dulu, kakek moyang kita itu kalau untuk dapat pengetahuan dia tuh harus mengalami dulu. Tahu nggak? Tahu nggak jalan dari Jakarta sampai ke Manado? Ya ikut arus laut, berlayar, udah tahu. Oh ini pengetahuan saya. Nah sekarang ketika ada buku, ada internet, kita nggak usah berlayar untuk bisa tahu apa yang terjadi kalau kita melakukan perjalanan dari Bandung ke mana tadi teh? Ke Sulawesi. Ya ke situlah. Nah itu nggak harus. Nah jadi sebenarnya begitu. Nah karena ini adalah memangkas effort kita untuk berpengetahuan, maka dia tuh menjadi jauh lebih efisien dan jauh lebih baik. Iya. Karena harusnya pengetahuan ini beracun nggak ya? Harus diminum dulu baru mati. Oh iya bener ini racun. Ya kan nggak bisa. Tapi setelah baca, jadi kita nggak usah mengalami untuk bisa berpengetahuan. Nah, maka dari itulah semakin banyak berliterasi sebenarnya semakin banyak solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi.
sebenarnya. Jadi gimana caranya meningkatkan literasi itu mengaitkan dengan apa hasilnya, apa dampaknya. Setelah saya banyak baca buku, oh saya bisa jadi konten kreator dengan penghasilan sekian ratus juta sebulan. Maka ya terdorong untuk berliterasi. Oh, dengan berliterasi ternyata saya bisa mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Oh, berarti jadi hasil dari literasi itu apa? Kita tuh harus tahu duluan. Kalau misalkan mau berliterasi dengan baik. Cuman malah orang-orang Indonesia ini malah kurang literasinya ya. Kurang. Karena apa? Karena kita mengaitkan sesuatu yang terjadi di masa depan itu dengan keburukan. Misalkan gini, saya mau jadi PNS. Gimana cara masuknya? Ya berpengetahuan dengan banyak baca. Nah, kalau kita, ya udah siapin uang 300 juta untuk nyogok, untuk masuk ke situ. Nah, kan akhirnya apa? Kita jadi gak baca buku karena sudah ada solusi, yaitu nyogok. Kita mau jadi atlet profesional. Wah, latihan tiap hari. Pas di hari H, ternyata latihan kita tuh gak berguna. Karena yang ditarik masuk ke dalam pelatnas atau semacam itu adalah anak dari pejabat anu. Nah, jadi buat apa kita latihan? Nah, di Indonesia kita minim literasi itu karena kalau kita sudah banyak baca pun, terus faedahnya apa? Nggak nyambung sama endingnya. Karena ujung-ujungnya nyontek. Kan kalau di negara yang sudah maju, saya pengen jadi tentara, ya banyak baca buku. Saya pengen jadi dokter, ya banyak baca buku. Saya mau jadi insinyur, ya banyak baca buku. Saya jadi presiden, ya saya harus banyak baca buku. Tapi di Indonesia, saya mau jadi presiden, saya harus kenal tokoh-tokoh politik di Indonesia yang gini, yang bisa ngasih saya anggaran yang besar. Kalau saya mau jadi dokter, wah siapa orang dalam yang bisa saya ajak bekerja sama? Kan gitu, akhirnya tuh ya ketidakjujuran itulah yang membuat kita menjadi kurang semangat dalam berliterasi. Oke, mungkin bisa diakhiri di sini saja ya Pak Guru ya. Ya, makasih juga ke Pak Guru Gembul. Ya, sudah sama-sama. memberi waktunya, ya. Ya, saya seneng kok di sini dikunjungi sama makhluk ini nih. Oke, sekian dari podcast hari ini ya. Ingat, kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya orang percaya, melainkan dari bukti yang bisa diuji kebenarannya secara objektif. Saya Ganal Farizi, see you next time. Goodbye.